Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin, muslimat, dan para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah Garut dan santri pesantren manapun yang ada di tanah air. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hiwalah dari kitab Takrib atau Matan Takrib Abu Syuja. Saudara bisa melihat teks yang ada di layar ya. Ya, mari kita dengarkan, ada yang akan membacakan, Teh Arianti. Tolong dibacakan Teh Arianti. Faslun ini adalah satu pasal. Iya, pasalnya yaitu mengenai hiwalah. Hiwalah itu artinya memindahkan utang ya dari muhil ya kepada muhtal gitu ya. Coba coba dibacanya bisa hawalah, bisa hiwalah. Coba lihat dilanjutkan bagaimana? Wasyaraitul hawalati arbaatun. Wasyaraitu syarat-syarat al hawalati hawalah atau hiwalah arbaatun itu ada 4 ya, ada 4 perkara. Pertama yaitu ridhoul muhili, yaitu ridhonya orang yang mempunyai tanggungan utang ya. Muhil itu saya beri contoh dulu begitu ya supaya kalian memahami apa itu hiwalah ya. Hiwalah itu rukunnya ada 5 ya. Yang pertama yaitu muhil. Yang kedua muhtal. Yang ketiga muhal alaih. Yang keempat utang ya, utang. Dan yang kelimanya adalah ijab qabul. Katakanlah ada 3 orang. Namanya misalnya si A. Si A itu punya utang kepada si B ya. Si A mempunyai utang kepada si B. Nah, ini katakanlah ini si apa itu? Apa ya? Ini si A. A ini punya utang kepada si B. Nah, si B punya utang kepada si C. Nah, yang disebut muhil adalah si B ini tadi. Di mana si A punya utang kepada si B punya utang kepada si C. Nah, si C ini muhtal. Nah, muhtal alaihnya adalah si A. Nah, kemudian ada harta yang dipinjamkan dan ada ijab qabul. Itu 5 ya. Nah, tadi saya katakan, tolong diberesin dulu ini ya HP-nya, HP mahal. Jadi yang tadi si A punya hutang kepada si B punya hutang ke si C. Berapa hutangnya? Misalnya 50.000. Nah, si B ini memindahkan hutang ya dari si C kepada si A. Ya, dari si C kepada si A. Nah, si B ini kan harusnya punya tagihan ya 50.000 ke si A. Ya. Karena si B punya utang kepada si C yang besarnya sama 50.000. Nah, maka si B itu mencari uang 50.000 itu susah. Ya, kalau begitu saya pindahkan utang dari si B itu ya kepada si C ya.
Jadi si C ya eh, memindahkan dari si C kepada si A jadinya. Jadi si B tidak menjadi tidak punya utang, dia terbebas. Nah, jadi si C tidak menagih utang itu ke si B, tapi menagih utangnya kepada si A. Ya, biar mudah saja begini ya, saya di depan saya itu ada Teh Arianti, ada Teh Ida. Katakanlah Teh Arianti punya utang kepada saya 50.000. Saya punya utang kepada Teh Ida tuh yang sebelah kiri saya. Ya, tidak ditayangkan karena terlalu besar ya. Nah, kata saya, "Dak, utang saya ke Ida nggak dibayar sama saya. Kebetulan Teh Arianti punya utang yang sama 50.000 kepada saya. Jadi tagih saja dari Teh Ida kepada Teh Arianti. Nah, jadi saya ini adalah muhil, Teh Ida adalah muhtal, kemudian Teh Arianti muhal alaih. Nah, memindahkan utang dari saya dari saya kepada Teh Ida, dari Teh Ida memindahkan utang dari utang saya ke Teh Ida menjadi utang si C kepada Teh Ida. Jadi Teh Ida nagihnya itu kepada Arianti itu tadi ya. Nah, itu namanya hiwalah. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah apa tadi? Ridho, ya, ridhoul muhili, ridhonya muhil, ridho saya tadi, ya, itu yang pertama. Ridhoul muhili, terus yang kedua adalah wa qabulul muhtali, ya, menerimanya muhtal. Coba yang kedua itu wa qabulul muhtal. Jadi katakanlah saya kepada Taida, "Dak, ya menerima enggak kalau Ida nagihnya bukan ke saya, tapi ke Teh Arianti saja." Ya, karena Teh Arianti punya utang kepada saya sama 50.000. Saya punya utang ke Teh Ida 50.000. Teh Ida nanti nagihnya ke Teh Arianti saja. Nah, Teh Ida itu atau yang disebut muhtal tadi itu qabul, menerima. Itu namanya qabulul muhtali. Nah, itu syarat yang kedua. Ya, sekarang syarat yang ketiga, ini siapa ini, ada tamu ini? Ya, Asyauki ya. Coba yang ketiga, wa kaunul haqqi mustaqiron fidzimati ya. Dan adanya hak tersebut ya, yaitu adanya utang baik dari Teh Arianti kepada saya atau dari saya kepada Teh Ida ya, wa kaunul haqqi ya, adanya hak untuk nagih itu ya, saya berhak untuk nagih ke Teh Arianti. Teh Ida berhak untuk nagih ke saya. Nah, wa kaunul haqqi, dan adanya hak itu adalah mustaqirron. Itu harus sudah menetap, mustakir ya, fidzimati di dalam tanggungan, fidzimati di dalam tanggungan. Jadi sudah tetap utangnya, bukan baru mau ya. Misalnya Teh Arianti baru mau ngutang kepada saya, tapi saya punya utang ke Teh Ida sudah jelas. Nah, itu utang Teh Arianti kepada saya itu belum mustakir ya. Atau misalnya Teh Arianti punya utang kepada saya baru mau berhutang kepada Teh Ida. Itu baru mau, itu belum mustakir, baru ngomong-ngomong saja. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan hiwalah. Jadi harus jelas terlebih dahulu ya,
adanya hutang itu sudah cungcreng ya, sudah jelas misalnya sudah ada hitam di atas putihnya kalau perlu begitu. Nah, kalau belum jelas utangnya belum mustakir, ya belum mustakir, ya itu belum boleh melakukan hiwalah ya. Kemudian yang keempat ya, keempat adalah wattifaquma, dan adanya kesepakatan utang ya, ya fidzimatil muhili, dalam tanggungan muhil, wal muhal alaih, ya jadi sudah ada kesepakatan ya, ada kesepakatan antara saya dengan Teh Arianti, wattifaquma, dan adanya kesepakatan utang fidzimatil muhili, dalam tanggungan muhil, wal muhal alaih, dan muhal alaih gitu, fil jinsi, dalam jenisnya. Jadi harus jelas ya, yang ketiganya itu jenisnya harus jelas. Misalnya utangnya Teh Arianti 50.000, sepakat nih antara saya dengan Teh Arianti, itu sudah sepakat ya. Dan utang saya kepada Teh Ida juga sama, uang 50.000 fil jinsi, dalam jenisnya, wanaui, dan macamnya. Uangnya uang apa dulu? Jangan sampai ini 50.000 dolar, Teh Arianti punya utang ke saya 50 dolar, ya saya punya utang ke Teh Ida 50.000 rupiah. Nah itu tidak apa? Sama-sama jenisnya uang, tapi naunya, macamnya uang itu berbeda. Nah itu tidak bisa, harus sama. Kalau dolar ya dolar, kalau rupiah ya rupiah. Pinau ya, yang keduanya wal hululi, dan cash atau kontannya, wat takjili, dan temponya. Jadi harus apa namanya, adanya kesepakatan tersebut. Apakah hari ini bayarnya atau besok ya kalau kontan, atau kalau tempo misalnya 10 hari lagi. Itu namanya fil, yang terakhir itu apa tadi? Tadi fil jinsi, wa nau'i, wal hululi, wa ta'jili. Ta'jil itu tempo. Wa tabra'u biha. Siapa ini? Waduh, si Ujang Uki ya. Ujang Uki. Nah, wa tabra'u biha, dan terbebas apa ya? Biha itu dengan adanya apa? Hiwalah ya. Tabra'u biha, dan bebas dengan adanya hiwalah. Apa yang bebas dilanjutkan? Zimmatul muhili, tanggungan muhil. Jadi si muhil itu saya tidak punya tanggungan. Karena apa? Sudah dipindahkan hutang saya kepada Teh Ida menjadi hutang Teh Arianti kepada Teh Ida gitu ya. Jadi sudah bebas. Jadi jangan nagih lagi kepada saya. Nagihnya itu kepada Teh Arianti. Begitulah kira-kira ya. Sudah ya. Ya saudara sekalian, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kalian harus mengulang-ulang ya, mengulang-ulang, membaca, menerjemahkan, memahami ya, dan boleh menyampaikan pertanyaan ya pada pertemuan yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.